Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Ingid Freddy Tias, NIM 210100071. Di sini saya akan mempresentasikan tentang value chain analysis. Value chain analysis merupakan alat untuk memahami rantai nilai yang membentuk suatu produk. Menurut Sheikh dan Govindrajan, analisis value chain memandang perusahaan sebagai salah satu bagian dari rantai nilai produk. Rantai nilai produk merupakan aktivitas yang berawal dari bahan mentah sampai dengan penanganan purna jual. Rantai nilai ini mencakup aktivitas yang terjadi karena hubungan dengan pemasok atau supplier linkages dan hubungan dengan konsumen atau customer linkages. Aktivitas ini merupakan kegiatan yang terpisah tetapi sangat tergantung satu dengan yang lain. Menurut Pater 2021, tujuan dari analisis value chain yaitu untuk mengidentifikasi tahap-tahap value chain di mana perusahaan dapat meningkatkan value untuk pelanggan atau untuk menurunkan biaya. Kemudian perbedaan value added analysis dan value chain analysis. Value added analysis yaitu hanya mengklarifikasikan aktivitas-aktivitas yang bernilai tambah dan tidak bernilai tambah. Sedangkan value chain analysis yaitu lebih menekankan pada pemahaman tentang nilai total dari seluruh operasi lintas bisnis maupun industri. Kemudian ada beberapa strategi. Yang pertama strategi low cost, kemudian yang kedua strategi kompetitif diferensiasi. Strategi low cost menekankan pada harga jual yang lebih rendah dibandingkan kompetitor untuk menarik konsumen. Sedangkan strategi kompetitif diferensiasi menekankan pada keunikan produk. Kemudian outcome yang terpenting bagi value chain analysis adalah kesimpulan dari fungsi dan workflow yang ada dan kegiatan bisnis yang berfokus sehingga perusahaan dapat lebih kompetitif. Kemudian value chain mempunyai 3 tahap. Yang pertama mengidentifikasi aktivitas value chain, kemudian mengidentifikasi cost driver pada setiap aktivitas nilai, kemudian yang terakhir mengembangkan keunggulan kompetitif dengan mengurangi biaya atau menambah nilai. Value chain porter adalah model yang digunakan untuk membantu menganalisis aktivitas-aktivitas spesifik yang dapat menciptakan nilai dan keuntungan kompetitif bagi organisasi. Aktivitas-aktivitas tersebut dibagi menjadi 2 jenis, yaitu primary activities dan supported activities. Primary activities terdiri dari outbound logistik, yaitu aktivitas yang berhubungan dengan penanganan material sebelum digunakan. Kemudian operation, yaitu aktivitas yang berhubungan dengan pengolahan input menjadi output. Kemudian outbound logistik, yaitu aktivitas yang digunakan untuk menyampaikan produk ke tangan konsumen. Kemudian marketing and sales, yaitu aktivitas yang berhubungan dengan pengarahan konsumen agar tertarik untuk membeli produk. Kemudian service, yaitu aktivitas yang mempertahankan atau meningkatkan nilai dari produk. Kemudian yang kedua supported activities, terdiri dari procurement, yaitu berkaitan dengan proses perolehan input atau sumber daya. Kemudian human resources management, yaitu pengaturan SDM mulai dari perekrutan, kompensasi sampai pemberhentian. Kemudian technological development, yaitu pengembangan peralatan, software, hardware, produk di dalam transformasi produk dari input menjadi output. Kemudian infrastruktur, yaitu terdiri dari departemen-departemen atau fungsi-fungsi atau akuntansi, keuangan, perencanaan, GM dan sebagainya yang melayani kebutuhan organisasi dan mengikat bagian-bagiannya menjadi sebuah kesatuan.
Kemudian aplikasi pada bisnis, contoh penetapan model porter value chain pada Bank Lipo. Bank yang dianalisis Lipo Bank, PT Bank Lipo Tbk. Yang pertama, primary activities Lipo Bank terdiri dari iBond logistik. Contohnya pengelolaan likuiditas yang sehat dengan jumlah kas atau setara kas senilai 3.570 miliar pada akhir tahun 2005 yang terdiri dari kas, giro pada bank lainnya dan BI, efek-efek, portofolio sertifikat Bank Indonesia dan obligasi, kemudian program anti pencucian uang dan kenali nasabah Anda atau penanganan uang yang masuk. Kemudian operation, contohnya pemeliharaan rekening skala besar maupun kecil, clearing, setoran, tarikan, transfer, dan lain sebagainya. Kemudian compliance group, contohnya yang mengawasi jalannya operasi agar sesuai dengan peraturan dari Bank Indonesia. Kemudian pemantauan kredit, kemudian program anti pencucian uang, dan kenali nasabah Anda. Kemudian ada outbound logistik, contohnya 400 kantor cabang utama, pembantu, dan kantor kas yang tersebar di 87 kota, 700 unit ATM di 120 kota, 6 brand service center. Kemudian banking terdiri dari internet banking, mobile banking, phone banking dengan layanan setoran online 24 jam. Kemudian jalur distribusi yang seimbang antara jaringan kantor cabang konvensional. Kemudian ada marketing and sales. Contohnya tersedianya teller dan informasi center yang cukup untuk menyampaikan informasi bagi calon konsumen atau konsumen. Kemudian strategi perikanan yang gencar di televisi dan promosi berupa penyelenggaraan undian-undian tabungan berhadiah. Selain itu adanya corporate social responsibility yang memberikan beasiswa dan bantuan tenaga pengajar di bidang perbankan di beberapa universitas. Meskipun tidak bersifat iklan, namun dapat menambah nilai Lipo Bank di mata masyarakat. Kemudian lengkapnya fasilitas dan layanan bank ditambah dengan paket-paket tabungan yang menarik serta diimbangi dengan perkembangan teknologi merupakan suatu nilai plus tersendiri bagi Lipo Bank. Kemudian penawaran suku bunga tabungan yang tinggi, kemudian penataan lokasi kantor cabang dan ATM yang strategis agar dapat berfungsi lebih efektif sebagai penyedia produk dan layanan perbankan konsumen. Kemudian produk-produk kredit customer yang inovatif dan kompetitif. Kemudian yang kedua, supported activities Lipo Bank terdiri dari procurement, contohnya struktur pendanaan 75% berasal dari pihak ketiga berupa rekening, tabungan, dan atau giro. Kemudian dari bunga pemberian kredit dan bunga-bunga lainnya, obligasi pemerintah Republik Indonesia, provisi dan komisi lainnya, dan transaksi mata uang asing. Kemudian laba dari penjualan surat-surat berharga, kemudian saham-saham yang diterbitkan sebagai salah satu media perolehan modal atau kas. Saham ini diperdagangkan di BIG dan BIC. Kemudian perputaran dari hasil transaksi bulanan yang rata-rata 530 triliun. Kemudian Human Resources Management, contohnya adanya unit training Human Resources yang bertanggung jawab atas pengembangan dan pelaksanaan program-program pengembangan SDM, diantaranya Management Development, Information Technology Development, kemudian Dealer dan Development, Human Resources Development atau SDM sejumlah 6.000-an pada 2005. Kemudian ada technological development, contohnya teknologi perbankan yang canggih memungkinkan layanan
pembayaran elektronik dengan volume transaksi lebih dari 30 triliun per bulan. Kemudian internet banking, mobile banking, phone banking, call center, kemudian migrasi teknologi kartu kredit agar sesuai dengan standar baru Euromaster FIFA atau IMV, sehingga keamanan dan fleksibilitas kartu kredit akan bertambah. Kemudian meningkatkan fitur layanan bernilai tambah di ATM. Kemudian ada infrastruktur, contohnya manajemen informasi sistem, accounting, operation, finansial, human resource development. Kemudian layanan perbankan elektronik, contohnya jaringan ATM dan perbankan yang luas atau 400 kantor cabang, 700 unit ATM, Lipoling, fasilitas call center. Kemudian pengalihan delegated authority dan service strategi dari kantor pusat ke jaringan kantor cabang. Kemudian pembentukan struktur kredit service center dan brand service center agar pemberian kredit lebih efisien dan meningkatkan pelayanan dan analisa bisnis di kantor cabang. Kemudian pembentukan struktur kredit service center dan brand service center agar pemberian kredit lebih efisien dan meningkatkan pelayanan dan analisa bisnis di kantor cabang. Kemudian infrastruktur yang dikembangkan berdasarkan 4 konsep utama, terdiri dari struktur jalur pelaporan, bentuk struktur yang datar, struktur hierarki organisasi, dan struktur strategik bisnis unit. Kemudian pengawasan internal terdiri dari internal audit group, compliance group, unit pengelolaan resiko, kemudian jaringan internet untuk seluruh kantor cabang. Kemudian risk management center dan risk management filosofi yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris sebagai bagian dari infrastruktur pengelolaan resiko. Berbagai komite terdiri dari risk mitigation, corporate governance, risk management, audit, kredit, produk, aset, dan liabilities, dan work group. Kemudian restructuring dan settlement group, komite independen dengan unit kerja khusus penanganan kredit bermasalah. Kemudian institutional banking group dan asset liability management sebagai pendukung aktivitas Lipobank secara keseluruhan dan aktivitas treasury pada umumnya. Mungkin itu materi yang bisa saya sampaikan. Apabila kurang jelas mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.